Aku habis baterai aku. Enggak, takutnya kemarin kan udah 20% malah. Minggu 10% paling 50 kali. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bersuka cita kepada Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam ibadah ini kita mengucap syukur. Kita mau bersuka cita karena Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dia bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-murid dan kepada orang banyak selama 40 hari. Dan kemudian dia naik ke surga. Puji nama Tuhan, untuk ibadah ini dapat kita laksanakan karena semua adalah seizin Tuhan. Kita beribadah dengan syukur, beribadah dengan hormat dan tunduk kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersaat teduh. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan puji, mulia sembah Raja mulia. Kita naikkan pujian ini untuk kita menyembah Tuhan. Dialah adalah Raja yang mulia. Bahwa bagi Yesus hanya hormat dan kuasa dan kemuliaan ada padanya. Puji
umatnya dari surga datang untuk segala umatnya dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah, hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja, mulia sembah Raja, mulia. Dia telah mati dibangkitkan, Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Kita naikkan pujian ini, mulia sembah Raja, mulia. Mulia, mulia Raja, Kau mulia. sembah Raja Mulia bagi Yesus, puji, hormat dan kuasa bagi Yesus, puji, hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, mulia agung kerajaannya. Dari surga datang untuk senang umatnya, dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji ditinggikan nama Engkau Yesus, dipuji ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah, hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia Sembah Raja, mulia sembah Raja, mulia. Dia telah mati Dibangkitkan jadi Raja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa mengasihi kami umat-Mu di seluruh dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini Engkau masih mengizinkan kami ada untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang berada di rumah. Mereka menyembah Engkau, mereka memuji Engkau Tuhan di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya Tuhan, waktu ini adalah waktu yang indah untuk kami merenungi bagaimana Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini mau melayani kami umat manusia, mau berkorban bahkan sampai mati di kayu salib, dan Engkau bangkit. Engkau juga menampakkan diri kepada banyak orang, menyatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan yang kami sembah, Dialah juru selamat yang hidup. Dan Engkau naik ke surga untuk menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau urapi, Engkau berkati setiap kami di dalam ibadah pagi ini. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan yang mungkin sudah lanjut usia, mereka terbaring di tempat tidur mereka, atau mereka
mereka tidak bisa melakukan banyak aktivitas lagi. Tapi kami percaya mereka pun mau beribadah dan bersyukur kepada Engkau Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dari anak-anak yang masih kecil sampai dewasa, supaya kami tunduk dan hormat untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini. Tuhan, urapi ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah semua yang kami lakukan untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan, Tuhan yang mengurapi, dan firman Tuhan yang akan diberitakan juga memberikan kekuatan bagi kami. Dan kami percaya firman-Mu selalu menyertai kami dan kami kenakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Shalom, selamat pagi saudara-saudara beribadah. Selamat untuk memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah salah satu hari penting bagi kekristenan. Di samping Natal, kelahiran Kristus, juga kematian Kristus, Jumat Agung, ada kebangkitan Kristus, Paskah, ada kenaikan Kristus ke sorga, dan nanti 10 hari mendatang kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Nah, jadi itu dalam kalender gereja sudah menjadi hal yang baku, saudara. Itu bagian daripada rencana keselamatan Tuhan bagi umat manusia. Nah, untuk hari ini sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini
kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga 2000 tahun yang lalu. Engkau naik untuk suatu maksud tertentu. Dan biarlah kami boleh belajar hari ini, diingatkan kembali akan makna dari kenaikan Tuhan Yesus, dan respon kami sebagai orang percaya, apa yang harus kami kerjakan setelah Kristus naik ke surga. Setelah Kristus mengutus Roh Kudus, apa yang harus kami kerjakan di dalam kekristenan kami. Tuhan, biarlah jemaat-Mu yang sedang beribadah hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan, mereka masing-masing, Tuhan menjangkau mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberikan kebenaran-Mu kepada mereka, dan bahkan Roh-Mu dikirimkan ke mereka, Tuhan, untuk menyemangati kembali kehidupan kekristenan mereka, untuk memberikan kembali roh yang baru kepada kehidupan rohani jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Mereka yang belum siap untuk beribadah, atau mungkin mengambil waktu yang lain untuk beribadah, Tuhan juga kiranya pakai pemberitaan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih, kami memulaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, pemberitaan firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. 11 ayat pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul, karya dari Lukas, Dr. Lukas. Nah, saudara, mari kita lihat satu persatu dari ayat-ayat ini. Ya, hai Theophilus, buku ini ditulis oleh Lukas, ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Buku yang pertama yang dimaksud ayat ini adalah buku Injil Lukas. Ayat 2, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul. Ayat 2 berkata bahwa Yesus memberikan perintah kepada rasul-rasul, kepada murid-muridnya. Ayat 3, kepada mereka, kepada murid-murid, ia menunjukkan dirinya ya selama 40 hari setelah dia bangkit. Dia menunjukkan berulang-ulang, menampakkan diri kepada para murid. Ya, bahkan kitab Kisah 1 pasal 15 berkata kepada 500 murid-murid. Ya, ayat 4,
Pada suatu ketika ia makan bersama-sama, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, tetapi meminta mereka tetap di Yerusalem sampai janji Bapa diberikan, yaitu apa? Roh Kudus, ya, dicurahkan. Ayat 5, Yohanes membaptis dengan air, tetapi aku membaptis dengan Roh Kudus. Artinya baptisan bukan hanya baptisan air, ada juga baptisan Roh Kudus. Ayat ke-5, ayat ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid meminta Yesus untuk memulihkan kerajaan Israel, ya, karena Israel sebuah bangsa yang sudah tidak punya kedaulatan, saudara. Mereka adalah bangsa yang tidak punya eksistensi, ya, karena sebagai bangsa jajahan mereka tidak memiliki apapun. Maka meminta, maukah kau memulihkan kedaulatan bagi bangsa Israel yang belum pernah jaya? Ayat 7, Yesus jawab, kau tidak perlu mengetahui waktu dan masanya, ya, karena Bapa punya waktunya sendiri. Ayat 8, tapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya ketika janji Bapa diberikan, itu Roh Kudus, mereka akan jadi saksi ke seluruh dunia. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia ke surga. Saudara, jadi ayat 9 ini fokus pemberitaan kita hari ini, ya. Sesudah Yesus menyampaikan perintahnya untuk mereka menjadi saksi, untuk berbicara mengenai Kristus, akhirnya Yesus terangkat ke surga. Perlahan-lahan kemudian awan menutup pandangan mereka, itu di tempat yang terbuka, di tempat yang terang benderang, jadi tidak mungkin ada trik. Ayat 10, ya, tiba-tiba dua malaikat ada di antara mereka, ya, mereka berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik. Kelak dia akan turun sama seperti dia naik, saudara, dan bisa disaksikan oleh banyak orang. Inilah sebuah kerinduan kita. Nah, dalam pemberitaan firman Tuhan ini ada 3 hal yang harus kita jawab, saudara. 3 pertanyaan penting yang harus kita jawab, ya. Sebenarnya yang pertama, apa yang terjadi dalam kenaikan Kristus? Yang kedua, apa makna dari kenaikan Kristus? Yang ketiga, bagaimana kita meresponi kenaikan Kristus? Ya, kita akan menjawab ini dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. 3 pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada masa kenaikan itu? Ya, dan bagaimana makna daripada kenaikannya bagi gereja, bagi kita orang percaya, dan apa respon kita selanjutnya. Nah, saudara, saya mau mulaikan begini. Peristiwa kenaikan Kristus adalah peristiwa historis, peristiwa nyata yang ada di dalam sejarah. Ya, ada banyak pendeta, terutama dari kalangan liberal, teologi liberal, mereka mengatakan bahwa ini adalah sebuah kiasan, sebuah ilustrasi. Yesus naik ke sorga adalah mengalami sebuah peningkatan kualitas. Tidak benar-benar dia naik ke sorga. Tidak, saudara. Ya, kalau kita baca kitab suci tadi jelas, murid-murid menyaksikan, malaikat mengatakan, di tempat terbuka, tidak ada trik, tidak ada sulap. Semua nyata, terang benderang, bukan 1-2 orang, ya, minimal ada 12 murid dan rekan-rekan para murid-murid, ya, ada 120 orang yang ada di Yerusalem menantikan janji Roh Kudus, janji turunnya Roh Kudus. Saya percaya lebih dari puluhan mata menyaksikan kenaikan Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan bedah secara lebih mendalam. Jika kenaikan Kristus hanya sebuah kiasan, hanya sebuah ilustrasi, itu pasti bukan berasal dari ajaran Alkitab, saudara. Kenapa? Karena jelas dalam Alkitab, Yesus sudah menubuatkan berkali-kali sebelum dia mengalami penganiayaan. Ketika mereka masih bersama dengan murid-murid, Yesus bersama dengan murid-murid, Yesus menubuatkan berkali-kali, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan kembali kepada Bapa. Ya. Kemudian
ini terjadi pada siang hari, kemudian malaikat juga menyatakan demikian. Kalau kita baca di dalam surat-surat Paulus, berkali-kali Paulus juga menyatakan itu, saudara. Jadi kenaikan bukan sebuah ilustrasi, kiasan atau perumpamaan, tapi sebuah kisah sejarah yang nyata di dalam kehidupan sejarah gereja. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus mempercayai apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab. Mari saudara, kita balik kepada pertanyaan pertama. Sebenarnya, apa yang terjadi pada peristiwa kenaikan Yesus ini? Saya mencatat ada dua hal. Ya, yang pertama adalah terjadi perpindahan tempat. Ayat ke-11, saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal 1 dalam nats kita, ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, dua malaikat ini, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya, peristiwa apa yang terjadi? Kenaikan adalah peristiwa Yesus berpindah tempat dari bumi naik ke surga. Artinya surga itu adalah satu tempat yang nyata, bukan suatu keadaan yang nyaman, keadaan yang lebih baik, bukan sebuah situasi. Surga adalah sebuah lokasi, sebuah tempat, dan di mana Yesus naik, kesanalah dia menuju, saudara. Ya, jadi jika kita baca beberapa pernyataan Yesus dari minggu-minggu sebelumnya, Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, dia berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu mengatakan kepadamu, dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali, ya, menjemputmu supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Artinya, Yesus juga mengatakan bahwa sorga adalah suatu tempat, sebuah lokasi yang nyata, yang hari ini Tuhan Yesus sudah ada di sana untuk menyiapkan tempat bagi kita. Nah, jadi saudara, jangan percaya ya kalau udah mengatakan sorga adalah sebuah ilustrasi, sorga hanyalah sebuah keadaan, sebuah situasi. Kalau kita nyaman, itu kita sedang di sorga. Kalau kita sedang tidak ada masalah, kita sedang mengalami kebahagiaan, kita sedang di sorga. Enggak. Ya, satu hari nanti kelak kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus di sorga. Itu janjinya. Itu yang pertama. Ya, yang terjadi dalam peristiwa kenaikan adalah Yesus mengalami perpindahan tempat dari di bumi, keberadaan sebagai manusia. Ya, kemudian ketika dia bangkit, mengenakan tubuh yang baru, tubuh sorgawi, dan dia berangkat naik ke sorga, ke satu tempat yang dimana memang kualitasnya jauh antara bumi, tempat tinggal manusia yang fana, dengan sorga, tempat tinggal manusia yang rohani. Ya, ketika orang percaya mati, satu kali kelak kita akan sampai dengan Tuhan di sana, dijanji. Yang kedua, kenaikan Kristus adalah salah satu posisi di mana Yesus dimuliakan dan kembali pada hakikatnya. Yesus pernah dimuliakan di sebuah gunung ketika dia mengalami transfigurasi, ya, bersama dengan Elia dan Musa, disaksikan oleh Petrus dan Yohanes dan Yakobus. Mereka menyaksikan Yesus berubah muka dalam kemuliaannya, dan Yesus naik juga sama. Yesus dimuliakan yang semula, bahwa dia adalah salah satu dari Allah Trinitas. Nah, saudara, pada waktu Yesus datang ke bumi, ya, sebagai bayi yang mungil, dia telah mengosongkan dirinya, melepaskan kemuliaannya, menjadi sama dengan manusia. Itulah sebab pasal 2 ayat 6 berkata, yang walaupun dalam kesetaraan sebagai Allah, ya, dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, ya, sebagai milik yang harus dipertahankan. Mereka telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Filipi pasal 2 mengatakan demikian, ya, sehingga ketika dia datang
Dia datang sebagai manusia yang lemah, bayi mungil yang lemah, karena dia sudah mengosongkan kealahannya, kesetaraannya dengan Allah. Nah, jadi ketika Yesus naik, dia sedang kembali kepada hakikatnya. Ya, dia adalah firman Allah. Dia adalah salah satu dari Allah Trinitas. Nah, saudara, sebagai Allah minimal punya maha, yang kita tahu ya. Dia maha kuasa, omnipotence. Dia maha hadir, omnipresence. Dia maha tahu, omniscience. Minimal Allah itu punya 3 sifat maha. Selain ada maha kasih, maha benar, maha adil, ya, tapi 3 sifat ini tidak mungkin hilang dari dia. Nah, dia telah melepaskan kemahaannya itu, kemahakuasaan, kemahatauan, mahahadiran. Yesus lepaskan. Itulah makanya ketika Yesus masih sebagai manusia dan ditanya oleh murid-muridnya, "Guru, kapan anak manusia itu datang kembali untuk menghakimi dunia?" Yesus berkata, "Hanya Bapa yang tahu. Anak tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu." Kenapa? Karena dia datang sebagai manusia. Ya, dia telah mengosongkan dirinya. Nah, kalau saya mau kasih ilustrasi mungkin saudara begini ya, hanya untuk mempermudah kita memahami, Tuhan Yesus melepaskan status kealahannya. Dia melepaskan kemahakuasaannya. Itu seperti kira-kira begini, saudara. Kalau kita punya HP Android, ya, kita punya HP smartphone lagi merek Samsung lah misalnya. HP kita bisa internet, bisa masuk ke YouTube, bisa masuk ke Facebook, Instagram, kirim gambar, kirim video, kirim foto, cekrek, langsung kita kirim jauh ke teman kita yang mungkin ada di Amerika, langsung terkirim. Ya, dalam waktu beberapa detik langsung terkirim. Apa yang kita mau kirim bisa segera. Ya, kita punya dokumen, Word, Excel, kerjaan kantor, kita bisa kirim dengan waktu cepat. Email kita bisa kirim dalam waktu cepat. Pakai HP kita, smartphone kita, oke? Nah, kemudian kalau kita lepas koneksinya, wifi-nya kita nonaktifkan, datanya kita nonaktifkan, SIM 1, SIM 2 kita nonaktifkan, apa yang terjadi, saudara? HP kita ini tidak bisa lagi kirim video, tidak bisa lagi akses YouTube, tidak bisa lagi akses sosmed, semua mati, bahkan telepon saja tidak bisa. Oke? Nah, kira-kira seperti itulah Yesus datang. Dia melepaskan kealahannya, dia melepaskan sifat maha kuasa, maha tahu, maha hadir, maha kuasa, dilepaskan semua. Hanya sebagai manusia yang lemah. Ya, dia datang sebagai manusia ke bumi. Dan ketika dia naik, dia dikembalikan lagi, ya, ke dalam hakikatnya yang sejati. Sama seperti HP kita, ya, ketika koneksinya dinonaktifkan, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika diakses kembali, dapat wifi, jaringan, klik, kita hidupin, ya, SIM 1, SIM 2, XL, simpati, hidup. Wah, cepat langsung, semua informasi bisa kita akses kembali. Menjadi smartphone kembali, telepon bisa kembali, ya. Nah, artinya apa, saudara? Yesus Kristus, Tuhan, ketika jadi manusia, dia lepaskan kealahannya, atribut kealahan dia lepaskan, dia tidak bisa apa-apa, hanya manusia yang lemah. Makanya kalau yang berkata, kok Tuhan mati? Salah, saudara. Tuhan tidak pernah mati dan Tuhan tidak bisa mati. Yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Ya, dalam matinya sebagai manusia, mari kita lihat Filipi pasal 2. Dalam matinya sebagai manusia, dikatakan berulang-ulang, di Efesus dikatakan juga demikian. Ya. Mana dia? Filipi. Saya akan bacakan supaya kita tidak mengerti. Memang banyak oknum jelas. Mereka katakan, kok Allah bisa mati, kok Tuhan bisa mati, bisa disalib.
Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati. Yang mati bukan kealahan Yesus, karena Allah tidak bisa mati, Tuhan tidak bisa mati. Yang mati adalah kemanusiaannya. Di kitab Efesus pun sama, Paulus menjelaskan dalam matinya sebagai manusia dia telah membatalkan hukum yang lama. Nah, saudara kasih Tuhan, demikian ya kenaikan Kristus. Yang pertama adalah Yesus pindah dari bumi yang fana ke sorga yang mulia. Yang kedua, kenaikan Yesus berarti Yesus kembali kepada hakikat yang sejati. Allah yang telah mengosongkan diri dari manusia, sama dengan manusia, mati sebagai manusia, naik kembali menjadi hakikatnya yang semula. Ya. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa kenapa Tuhan bisa mati? Bukan Tuhan yang mati, tetapi kemanusiaannya. Yesusnya sebagai manusia itu yang sudah dimatikan, itu yang sudah disalibkan. Ya, kemudian dia tidak pernah berubah. Ya, saudara kasih Tuhan, ingat Tuhan tidak bisa berhenti jadi Tuhan. Walaupun kita banyak sekali dengar di YouTube gitu ya, Tuhan diangkat. Yesus dianggap menjadi Tuhan 325 Masehi. Konsili Nisea kacau, ya, bukan seperti itu. Malaikat pertama kali mengatakan dia, ya, kelahiran Kristus, malaikat mengatakan dia Tuhan. Kemudian Tuhan tidak bisa mati. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa meninggalkan ketuhanannya, sama seperti manusia. Ya, tadi waktu saya mandi, saya berpikir, manusia tidak pernah bisa berubah menjadi bukan manusia. Kalaupun dia mati, mayat manusia. Kalaupun seorang manusia, ya, dia diisolasi sejak kecil, sejak lahir diisolasi, diajarkan dengan cara binatang, cara hidup binatang seperti binatang. Walaupun dia punya pikiran seperti binatang, dia tetap manusia. Artinya manusia saja tidak bisa meninggalkan kemanusiaannya, saudara, apalagi Tuhan. Tapi dia hanya melepaskan atributnya, ya, sama seperti HP tadi, dia cuma menonaktifkan, ya, menonaktifkan semua koneksi, sehingga ketika koneksi aktif kembali, dia kembali berfungsi. Demikian juga dengan Yesus. Yesus datang sebagai manusia, bertindak, berperilaku, bekerja, melayani sebagai manusia. Tetapi ketika dia dibaptis oleh Roh Kudus di Sungai Yordan, ya, dia dibaptis oleh Yohanes, dan kemudian Roh Kudus turun seperti burung merpati. Suara dari sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di situ Kristus mengakses kuasa dari sorga. Kristus yang adalah manusia mengakses kuasa dari sorga. Roh Kudus diurapi dengan Roh Kudus, kemudian dia bisa berfungsi, ya, untuk mengerjakan perintah yang mengutus dia, Bapa, sampai di kayu salib. Itu yang kedua, saudara. Jadi bisa kita jawab apa yang terjadi pada kenaikan Kristus. Kristus naik dari bumi ke surga. Kristus kembali kepada hakikat yang sejati sebagai Allah Trinitas. Kemudian apa makna dari kenaikan Kristus ke sorga? Apa sih maknanya bagi kita? Ya, yang pertama, dia menunjukkan bahwa misinya ke dalam dunia sudah selesai. Misi Yesus ke dalam dunia ada dua. Yang pertama, mengabarkan Injil Kerajaan. Yang kedua, untuk menebus dosa manusia. Dan itu sudah diselesaikan oleh dia. Selesai, clear. Saat dia berkata, sudah selesai. Karya penebusan, darahnya dicurahkan. Yang kedua, pemberitaan Injil sudah diselesaikan. Dan kemudian dia meneruskan kepada murid-muridnya. Ya, pemberitaan Injil Kerajaan Allah diteruskan sampai dengan hari ini. Didelegasikan dari Yesus ke murid-murid, murid-murid kepada Apostolic Father,
ya, kepada bapak-bapak gereja dan seterusnya, kepada kita semua murid-murid Kristus sampai dengan hari ini. Apa makna kenaikan Kristus? Bahwa dia sudah selesai akan misinya dan dia kembali kepada Bapa menerima kemuliaan sejak yang dia miliki sejak dunia dijadikan, saudara. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, untuk mempersiapkan tempat bagi kita di sorga. Kristus naik. Makna yang kedua adalah untuk menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Ya, ingat tadi Yohanes pasal 14, aku di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada kamu berada, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ, sorga. Jadi Yesus menyiapkan kita satu tempat di sana. Kalau kita percaya kepada Tuhan, pada pekerjaan Tuhan, pada apa yang sudah dikabarkan, kita beriman kepada Yesus sungguh-sungguh, maka Alkitab berkata kita sudah memiliki kepastian sorga. Kenapa, saudara? Karena untuk bisa ke sorga, bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, bukan kebaikan, bukan kesempurnaan kita. Kerajaan sorga diberikan karena anugerah Tuhan. Cuma-cuma, ya, diberikan cuma-cuma, diterima oleh iman kita kepada Kristus. Nah, saudara, jika kita sudah memiliki iman yang sejati, jangan pernah lepaskan, karena itu adalah jaminan kita di sorga. Ya, itu jaminan kita, iman pada Kristus. Tetapi masalahnya di sorga itu ada banyak tingkatan, saudara. Mari kita lihat ayatnya dalam Matius pasal 5 ayat 19. Matius pasal 5 ayat 19 mengatakan di sana bahwa sorga itu bertingkat-tingkat, bukan flat semua sama gitu ya. Tipe 90, tipe 45 semua rumah, enggak. Demikian saya akan bacakan. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di sorga, di kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di kerajaan sorga. Artinya, di kerajaan sorga, ya, ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Semakin kita sungguh-sungguh percaya melayani Tuhan, mengerjakan perintah Tuhan, ya, mengerjakan pekerjaan Injil, kita akan ditempatkan tempat yang paling tinggi. Kalau kita percaya kepada Yesus tapi tidak melakukan apapun, ya, mungkin kita taruh di tempat yang paling rendah, dan bahkan mungkin tempatnya cuma tenda doang, gitu ya. Mungkin, saya nggak tahu, tapi yang jelas di sorga ada tingkatan-tingkatan. Semakin kita bekerja melayani Tuhan, bekerja melakukan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan, semakin tinggi tempat kita di sorga. Nah, saudara, karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan di dunia ini, mari kita berkorban, mari kita melayani, mari kita menabur, mari kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya, sampai waktu kita selesai di bumi dan kita memiliki tempat yang terbaik di dalam kerajaan sorga. Itu yang kedua. Dia menyediakan tempat bagi kita. Apa makna yang ketiga? Makna yang ketiga adalah supaya Roh Kudus diutus turun. Karena Tuhan berkata, lebih baik bagi kita jika dia pergi, sehingga kalau dia tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Nah, saudara, Yesus pergi ke surga, Yesus naik, sehingga dia mengutus, meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus diutus. Roh Kudus adalah kekuatan gereja. Roh Kudus adalah kekuatan bagi semua orang percaya. Ya, ingat minggu kemarin saya katakan penolong yang lain, Alon Parakleton, penolong yang sama, selevel, sekualitas, sama sehakikat dengan penolong pertama, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus adalah juga Allah, ya, yang tidak berbeda dengan Kristus. Sama, dialah penolong yang lain yang diberikan kepada kita untuk mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan ajaran Yesus dan
memampukan kita untuk melakukan segala perintah Tuhan. Nah, saudara, itu makna yang ketiga, ya, supaya Roh Kudus turun menyertai kita. Yang keempat, makna yang keempat dari kenaikan Kristus adalah tugas pemberitaan Injil sudah didelegasikan kepada gereja. Ingat Matius pasal 28, 19, 20, ya, Yesus berkata dalam amanat agung demikian, karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Dalam amanat agung ini, Matius pasal 28, Yesus mendelegasikan, menyerahkan tanggung jawab pemberitaan Injil untuk menginjili seluruh dunia kepada murid-muridnya. Memang pada waktu itu hanya kepada murid-murid, ya, tetapi tidak berhenti kepada murid-murid. Murid-murid harus meneruskan kepada murid-muridnya, karena dalam perintahnya Yesus berkata begini, ya, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Berarti ajarlah, terus dimuridkan, terus diajar, ya, ajarlah melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Demikian Yesus mengatakan bahwa amanat agung sudah didelegasikan, artinya sebelum dia naik ke surga, Yesus sudah menyelesaikan semua tugas misinya kepada manusia, penebusan dosa dan mengabarkan Injil kerajaan sampai dengan hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah pekerjaan Kristus yang tidak boleh kita abaikan. Perintah Tuhan yang terbesar adalah supaya kita bersaksi, supaya kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Kalau saya bertanya, berapa orang saudara sudah bawa kepada Tuhan? Berapa orang saudara sudah doakan, injili, beritakan tentang Tuhan sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan? Ya, kalau belum, jangan sia-siakan waktu kita, jangan sia-siakan kesempatan kita. Selagi kita masih ada di dunia ini, kita masih harus bekerja memberi buah, ya, buah jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi saya simpulkan tadi, apa makna Kristus? Yang pertama, makna yang pertama, dia dipermuliakan. Makna yang kedua, dia menyiapkan tempat bagi kita. Makna yang ketiga, Roh Kudus diutus. Yang keempat adalah pemberitaan Injil sudah didelegasikan kepada gereja. Gereja kita ada di berbagai pelosok tempat, punya satu tujuan, supaya Injil terus dikumandangkan. Bukan cuma untuk menyatakan mujizat, ya, bukan cuma untuk menyatakan kuasa Allah, mempresentasikan begitu Allah yang berkuasa, bukan. Tetapi supaya kebenaran bisa diberitakan secara luas. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup untuk menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang bisa membebaskan manusia yang terikat, terbelenggu, merdeka, sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Nah, untuk itulah, ya, betapa pentingnya penginjilan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan terakhir, bagaimana respon kita terhadap kenaikan Kristus ini? Sebagai gereja, sebagai murid-murid Yesus, ya, sebagai penerus dari generasi murid-murid awal, kita harus punya respon yang tepat, saudara. Ya, yang pertama, kita harus punya motivasi, jangan cuma ingin masuk surga tanpa melakukan apapun. Ya, jika kita memang memiliki iman yang sejati, maka Tuhan memang menjamin kita masuk surga. Tetapi mari kita periksa, apakah sudah sungguh-sungguh iman kita itu iman yang benar, iman yang menghasilkan perbuatan, iman yang hidup. Ya, jangan-jangan kita hanya merasakan bahwa iman kita ini, oke, saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah rajin melayani, saya tidak perlu apapun lagi. Ya, saya sudah aktif di gereja,
Saya sudah melakukan segala kegiatan gerejawi. Saya sudah melakukan tuntutan agama Kristen. Sudah. Saudara, tidak cukup dengan itu. Ya, iman itu adalah sesuatu yang hidup. Memang iman diberikan kepada kita oleh Tuhan, tetapi kita bertanggung jawab untuk membangun, meningkatkan iman itu sampai maksimal, sampai potensi tertinggi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, semua murid-murid Yesus awal, rasul-rasul, awalnya mereka hanya punya iman yang sebagian saja, iman yang hanya kecil saja, ya, mempercayai pekerjaan Yesus hanya yang kecil-kecil saja. Tapi lama-lama mereka bergaul, mereka menyaksikan, bahkan mereka menerima kuasa urapan Roh Kudus. Iman mereka begitu luar biasa. Saudara, rasul-rasul tidak pernah takut mati. Rasul-rasul hanya memiliki satu tujuan dalam hidupnya, yaitu memberitakan nama Yesus Kristus. Hidupnya diberikan, dicurahkan untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Mereka melayani sampai maut memisahkan mereka. Nah, saudara, ini yang mau diajarkan oleh Kristus. Iman yang benar, iman yang sejati, iman yang hidup, itulah iman yang bertumbuh, yang bergerak, yang terus mengalami perubahan. Ya, kalau hari-hari di waktu yang lalu, ya, kita takut berkorban, kita takut melayani, waktu kita begitu sayang. Ya, mendingan saya bekerja daripada saya melayani. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, tetapi semakin iman itu berkembang, semakin iman itu semakin kokoh, dia tidak lagi hitung-hitungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan memberikan lebih bagi dia. Ya, saudara, apa respon kita? Bukan hanya punya iman, bertindak dengan iman. Ya, praktekkan apa yang kau imani, praktekkan apa yang kau percayai. Saya punya seorang teman, saudara, ya, teman akrab. Kami suka camping bersama. Kami suka cerita-cerita. Kalau kami camping, kami suka berdua di api unggun cerita-cerita. Satu kali dia cerita begini kepada saya, Teguh, dulu saya tidak punya apa-apa. Saya bekerja hanya serabutan. Ya, kemudian saya kuliah. Di kuliah saya ingin sekali punya mobil. Saya berdoa ingin sekali punya mobil supaya mobil itu bisa jemputin teman-temannya masuk gereja. Bayangkan, saudara, dia ingin punya mobil bukan supaya mobilnya itu bisa dipakai kemana-mana, plesar-plesir, menikmati hiburan, enggak. Cuma untuk bisa bawa teman-temannya ke gereja. Ya, dia doakan, dan kemudian hasil kerja kerasnya dia bisa beli mobil, ya, dia bisa bawa orang tuanya ke gereja pakai mobil itu, dan dia juga bisa jemputin teman-temannya pakai mobil itu. Ya, dari situ saya mendapat sebuah kesimpulan gini, saudara. Ya, orang yang sungguh-sungguh ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan, semua cita-citanya, ya, berujung kepada kemuliaan Tuhan. Semua cita-citanya bukan untuk dia nikmati sendiri, tetapi untuk Tuhan. Kemudian dia cerita lagi, saya ingin jadi pengusaha, saya ingin punya usaha yang saya bisa kembangkan, dan saya mau melakukan banyak hal untuk Tuhan. Wah, ternyata saudara benar, dia bisa jadi pengusaha, dia punya PT sendiri, ya, dan selalu serius, sungguh-sungguh. Meskipun usahanya mengalami jatuh naik, tapi imannya kepada Tuhan luar biasa. Dan yang saya saksikan, ketika gereja butuh apapun, ketika pelayanan membutuhkan apapun, tangan orang ini selalu terbuka. Ya, satu kali saya berkata, tolong dukung pelayanan kita di Salatiga. Siap, apa yang bisa saya berikan? Dengan rela hati, dia memberikan dana kepada kami. Dia memberikan bantuan, semangat, spirit. Dia terus menelpon, dia terus menguatkan. Nah, saudara, ini yang saya lihat. Iman itu harus mengalami pertumbuhan. Ya, dari yang kecil
sampai semakin besar, semakin kokoh, semakin kuat. Iman pun ada tindakan dari iman. Ya, mungkin hari ini kita hanya bisa memberi sedikit bagi Tuhan. Semakin lama kita semakin memberi besar untuk Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita miliki pun dari Tuhan. Semakin kita memberikan untuk Tuhan, semakin kita tidak kekurangan. Kalau kau menabur sedikit, kau akan menuai sedikit. Engkau menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Demikian prinsip dari firman Tuhan, saudara. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yang bisa kita lakukan, ya, memaknai kenaikan Kristus adalah kita mau memberitakan Injil. Nah, saudara, memang Yesus memberikan banyak perintah kepada murid-muridnya, juga kepada kita. Jangan berdusta, ya, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan apalagi itu tidak mengampuni, jangan ini, jangan itu, perintah. Tapi perintah yang terpenting, yang paling besar adalah perintah untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Ya, perintah untuk memberitakan firman Tuhan, perintah untuk menyampaikan kebenaran. Ini yang paling penting, saudara. Ya, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbuat cabul. Memang perlu, memang penting. Tapi di atas semuanya itu, memberitakan kebenaran jauh lebih penting. Ya, itulah yang menjadi sentral dari pelayanan Kristus. Sehingga kita pun harus belajar menyatakan kebenaran, bersaksi tentang Kristus, belajar sedini mungkin. Ya, mungkin tidak harus di mimbar, mungkin tidak harus di lapangan, ya, menginjil seperti para penginjil itu, bukan. Tetapi minimal kita bisa bersaksi kepada saudara-saudara dekat yang belum percaya. Ya, minimal kita bisa bersaksi kepada teman-teman dekat yang belum percaya, yang dekat-dekat saja. Apa yang bisa kita saksikan? Ya, kehidupan di dalam Kristus, pengharapan di dalam Kristus, kebenaran di dalam Kristus. Apa yang kita alami, kita beritakan, kita ceritakan, kita doakan sungguh-sungguh. Itu adalah perintah yang paling besar yang bisa kita lakukan. Nah, saudara, itu bukan sesuatu yang sangat sulit, tetapi bisa dilakukan. Dan saya sudah membuktikannya. Saya sudah membuktikannya. Itu bukan perintah yang mustahil, itu perintah yang bisa dikerjakan. Yang penting kita mau, ya, maka Roh Kudus yang diutus itu, Roh Kudus yang dicurahkan itu akan mengajarkan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Yang penting kita mau dulu. Ya, saya punya seorang teman juga di sini, saudara. Ya, dia orang yang sederhana, biasa-biasa saja, tapi dia orang yang sangat suka sekali bicara tentang firman Tuhan. Ya, kalau saya ketemu, dia selalu tanya tentang firman Tuhan. Wah, saya senang, saya bersuka cita sekali. Nah, saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita boleh mengambil bagian, ya, di dalam menyaksikan tentang firman Tuhan, tentang Kristus dengan cara yang sederhana sekalipun. Ya, jika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka itu bisa membawa hasil yang luar biasa. Saudara, satu kali kita akan kembali kepada Tuhan. Dia tidak akan tanyakan apa prestasi kita di dunia, tidak penting buat dia. Apa yang sudah kita capai di dunia ini, ya, apa gelar kita, apa jabatan kita, dia tidak tanya itu. Tapi yang akan dia tanya, ya, berapa hasil dari talenta yang sudah aku berikan kepadamu. Ingat perumpamaan tentang talenta, dia berikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang diberikan 5 talenta telah berhasil memperoleh untung 5 talenta. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang diberikan 2 talenta, ya, dia telah berhasil mengusahakan dan beroleh hasil 2 talenta. Tetapi 1 yang diberikan talenta 1, dia mengubur dalam-dalam, ya, dia tidak mengusahakannya. Yesus katakan apa, saudara? Enyahlah engkau hamba yang jahat dan tidak setia. Nah, semua sudah diberikan. Firman Tuhan, Alkitab sudah diberikan kepada kita. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Nama Yesus, nama yang berkuasa.
darah Yesus yang sanggup menyucikan, menguduskan dosa, menyelesaikan segala urusan dosa sudah diberikan kepada kita. Malaikat-malaikatnya sudah siap melayani kita. Apa yang kurang? Jika saudara sungguh-sungguh mau mengerjakan perintah Tuhan, ya, lakukan dari hal yang kecil. Buka hati kita, minta kepada Tuhan, Dia akan menolong kita. Perintahnya adalah jadikan segala bangsa muridku. Nah, saudara, demikian firman Tuhan hari ini. Biar dalam kenaikan hari ini kita boleh memperingati bahwa Yesus Kristus sudah kembali kepada hakikatnya, firman Allah. Dia kembali menyediakan tempat bagi kita. Dia menghibur, memberikan kekuatan, memampukan kita mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Dan bagi kita, buka hati, mau bekerja, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akhiri pada pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah menginspirasi kami bahwa kenaikan Kristus bukan hanya sekedar sebuah alegori, perumpamaan, tetapi kisah nyata. Dan makna dari kenaikan Kristus itu mencakup sampai dengan gereja saat ini. Kenaikan Kristus meyakinkan kami semua bahwa Engkau Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sejati. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang menebus dosa manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, biarlah kami semua boleh memiliki respon yang benar akan kenaikan Kristus. Kami boleh mengerjakan bagian kami untuk semakin bertindak di dalam iman, untuk menyatakan iman kami di dalam Kristus, untuk semakin hidup kami ini memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya semua orang boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang akan di tempat ini, Ibu Metavia dan Ibu Dian Hansen, yang sebentar lagi, mungkin dalam beberapa hari ini akan melahirkan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati doa kami Tuhan. Bila Tuhan boleh memberikan kesehatan dan kekuatan kepada ibu-ibu ini, supaya ketika mereka melahirkan, mereka boleh melahirkan dalam kuat, dalam keadaan sehat, ibu dan anak dalam keadaan sehat dan baik-baik. Kami berdoa, biarlah para bidan, perawat yang merawat, Tuhan berikan kebijaksanaan untuk membantu proses persalinan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemulihan Pendeta Zending dan Pendeta Wintiasni, hamba-hambamu yang sedang sakit, yang mungkin hari-hari ini Tuhan sedang berharap pertolongan tangan Tuhan, mujizat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong hamba-hambamu ini. Kami yakin dan percaya mereka yang berharap kepada nama Tuhan tidak akan dikecewakan. Ya, mereka yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mereka akan menerima berkat daripada Tuhan. Kami berdoa, biarlah dalam proses pengobatan di rumah sakit, Pendeta Winti Asni ada dalam pemeliharaan dan proses daripada Tuhan saja. Kami doakan juga untuk bangsa dan negara Indonesia di tengah masa pandemi ini Tuhan. Banyak potensi yang merugikan bagi bangsa kami, rakyat yang susah untuk diatur, penduduk yang maunya sendiri, orang-orang yang memang sudah terjepit secara ekonomi seringkali menjadi nekat. Tuhan tolong, biarlah bangsa Indonesia Tuhan, ya, melalui pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau pilih, boleh bisa mengakhiri masa pandemi ini dengan baik. Kami rindu Tuhan,
pemeliharaan dan kasih Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan boleh menyertai para pemimpin bangsa kami, sehingga boleh memutuskan kebijakan yang terbaik Tuhan pada masa-masa yang sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa bila pada waktunya Tuhan, pandemi ini bisa segera berakhir, anak-anak Tuhan boleh terpelihara, iman kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, dan kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan sudah mengingatkan bagi kita bahwa ibadah kenaikan ini, bahwa Yesus yang naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang beriman, percaya kepada Yesus, bagi orang yang beriman untuk melakukan firman Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Terpuji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan, dan Engkau akan tambah-tambahkan berkat atasmu. Kita naikkan pujian, tinggikan dirimu. Kasihnya, kita mau bermazmur pada Tuhan, karena nama Tuhan yang kudus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, Bermazmur dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau bersyukur
kasih langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah yang memberikan kekuatan, itulah yang memberikan sukacita, kedamaian yang terus mengalir dengan berkat Tuhan, yang mengalir dari saat ini dan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Kita berdoa syukur dalam teduh kita. Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.